Cara bikin buku cerita anak di Canva. Yang kalian harus siapkan adalah aplikasi ini dan ini. Pertama kita buka Canva-nya, setelah itu kita siapkan kertasnya. Kalian bisa pilih ukuran kertasnya di bagian bawah ini, kita klik tanda plus seperti ini, dan kita pilih di ukuran khusus, kita klik dan kita tulis ukurannya. Kalau aku pakai 1024 kali 1024, kemudian kita klik buat desain baru, maka kita akan disiapkan kertas kosong oleh Canva. Seperti ini jadinya. Kemudian selanjutnya kita minta ide ke ChatGPT. Jadi kita minta bantuan ChatGPT untuk bikin ide buku ceritanya, kayak gitu ya. Contoh kita nggak punya bayangan sekali mau bikin buku cerita apa, jadi kita tinggal minta aja ke ChatGPT-nya, kita tuliskan seperti ini. Jadi aku di sini memerintahkan ChatGPT buatkan 3 pilihan judul cerita anak yang memiliki pesan moral tinggi. Kemudian ChatGPT-nya akan memberikan pilihan 3 judul di sini dan kita pilih mau bikin buku cerita judulnya yang mana. Kita bisa baca dulu pesan moralnya. Aku contohkan di sini nomor 3 ya. Jadi kalau kita udah cocok di nomor 3, kita lanjut di bagian bawah, buatkan. Aku memerintahkan seperti ini. Buatkan 10 halaman cerita anak singkat dan penuh makna dengan, jadi kita koreksi ulang ya tulisannya yang salah kita perbaiki, dengan judul nomor 3, serta buatkan dengan kata kunci promptnya untuk dibuat gambar ilustrasi yang tepat. Nah setelah itu kita klik tanda panah ini, maka ChatGPT akan membuatkan 10 lembar cerita anak untuk kita. Kita tunggu aja tuh ya, udah dibikinin selengkap mungkin. Tuh ya, udah dibikinin sampai nomor 10 teman-teman. Jadi untuk halamannya ini terserah teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin 20 halaman juga boleh. Sesuka hati teman-teman, tinggal diganti promptnya di sini buatkan 20 halaman. Setelah itu kita kembali lagi ke Canva dan kita copy dulu ya teman-teman ya, karena kita mau bikin judulnya. Jadi di bagian judul kita copy seperti ini. Diklik lama, kemudian pilih teks dan judulnya si semut dan ulat pemalas. Kita pergi ke Canva-nya, kemudian di bagian Canva nantinya warna kertasnya kita ganti ya teman-teman ya. Sesuka hati teman-teman. Aku contohin di sini misalnya aku mau ganti warna hijau ya, karena aku suka hijau teman-teman. Hijau yang kalem kayak gitu. Mungkin seperti ini aja. Kemudian di bagian bawah teman-teman, kita pilih yang namanya media ajaib nih ya. Kita klik media ajaibnya. Kemudian di sini tuh fungsinya sama seperti ChatGPT teman-teman. Jadi di sini kita masukkan tulisan dan kita minta buatkan gambar. Jadi di sini aku contohin tulisannya. Jadi aku tulis di sini buatkan cover buku cerita dengan judul Si Semut dan Ulat Pemalas. Nah, di bagian gaya sini kita bisa pilih mau pilih gaya yang mana. Aku coba di sini, aku pilih yang sinematik aja ya teman-teman ya. Kemudian kita klik ciptakan gambar dan kita tunggu hasilnya. Nah, di sini udah disediakan ada 4 pilihan biasanya teman-teman. Jadi kita lihat aja sesuaikan dengan selera kita. Misal ya, kalau aku pilih yang ini aja. Kalau misal berbahasa Inggris, nanti teman-teman bisa ganti bahasa Indonesia teman-teman. Bisa diedit pakai bahasa Indonesia, jadi dieditnya manual gitu ya teman-teman ya. Oke, step selanjutnya kita perbanyak halaman, caranya kita japit aja seperti ini, kemudian kita klik plus seperti ini teman-teman untuk memperbanyak halamannya. Misal kita bikin sampai 10 ya, karena tadi kita minta sampai 10. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pergi ke halaman 2. Setelah itu kita siapkan frame-nya terlebih dahulu. Frame untuk buku ceritanya biar kelihatan lebih cantik. Jadi kalau aku pakai ini ya. Jadi kita pilih elemen. Nah, kalau tidak ada tampilan elemen seperti ini berarti kita pilih back gini teman-teman. Kita geser, kita pilih elemen. Di bagian atas kita tulis yang namanya blob frame. Seperti ini, kemudian kita cari. Maka hasilnya akan seperti ini, bingkai. Kita pilih yang bingkai, kita lihat semua. Dan kita pilih mau frame yang mana teman-teman. Jadi lucu banget ya, tuh teman-teman bisa pilih sesuka hati teman-teman. Aku contohin di sini, aku pilih yang ini, nomor 1. Jadi kita perbesar seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke ChatGPT-nya. Di halaman 1 ya. Di sini di sebuah hutan kecil yang damai hiduplah seekor semut kecil bernama Simo. Ia rajin bekerja, setiap hari mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Nah, promptnya hutan hijau damai seekor semut kecil membawa daun suasana pagi cerah. Jadi ini kita copy teman-teman. Prompt ini kita copy, kita salin dan kita pergi ke Canva lagi dan kita pergi ke bagian bawah, ada yang namanya media ajaib, kita klik media ajaibnya dan tulisan yang di atas ini kita ganti, kita tempel yang tadi. Kemudian kita buat lagi seperti itu, kita tunggu hasilnya.
karena gambarnya kurang kayak kartun gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal prompt ini tidak sesuai nanti hasil gambarnya, teman-teman nggak apa-apa nggak pakai prompt ini. Jadi kita contoh di sini ya, karena nggak sesuai tadi gambarnya hasilnya jelek-jelek. Jadi aku bikin gambar hutan kartun kayak gitu. Jadi aku butuh gambar hutannya. Nah nih ya, ada gambar hutan di sini. Aku coba pilih yang ini nomor 2 ya, karena cantik. Nah setelah itu kita perbesar dan kita tempel masukkan ke sini teman-teman. Tuh ya, kita atur lagi. Nah misal seperti ini. Kemudian kita masukkan teksnya. Jadi kita pilih teks di sini, kemudian pilih tambahkan kotak teks, copy paste di sebuah hutan, ini kita copy paste sampai sini ya teman-teman, sampai di atasnya prompt, kemudian salin aja. Kita tempelkan di bagian sini. Kemudian kita atur ya teman-teman ya. Dan untuk fontnya biasanya aku pakai More Sugar. Nah seperti ini, kemudian kita perbesar, kalau kurang besar kita perbesar aja. Atau mau pakai font yang ini juga boleh ya, jadi kayak gini. Terserah teman-teman sih mau pakai font yang mana. Misal aku pakai yang ini ya, yang Cewi. Gimana sih bacaannya? Kemudian kita masukkan karakternya. Nah, di sini kan di sebuah hutan kecil yang damai hiduplah seekor semut kecil. Nah, kita masukkan semut kecilnya. Jadi kan di sini hanya hutan aja ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan semutnya pakai elemen. Kita pilih elemen, kemudian kita tulis semut kecil. Dan kita search. Nah, di bagian grafis kita klik lihat semua. Dan kita pilih semut kecil yang lucu, kita pilih. Jangan pilih yang pro karena berbayar. Jadi kita pilih yang gratisan aja teman-teman. Kalau kita mau lihat tampilan yang serupa, kita klik lama, kemudian klik tampilkan yang serupa, maka akan ada yang serupa nih teman-teman. Ini ya, semutnya bawa makanan ya. Jadi, nah misal seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan ceritanya. Di sini kan tadi bilang seekor semut kecil bernama Simo, ia rajin bekerja setiap hari mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Jadi kita cari yang sesuai dengan ceritanya. Bisa seperti ini teman-teman. Nah ini kita udah jadi di halaman 1. Kemudian kalau teman-teman mau kasih aksesoris lagi biar kelihatan cakep, boleh. Jadi misal mau dikasih matahari ya, grafis. Kita lihat semua. Kita pilih matahari yang lucu. Contoh aku ambil matahari yang ini sekaligus sama awannya. Misalnya aku taruh di bagian sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, matahari ini nantinya biar tidak mengganggu, kita perkecil ininya ya. Transparasinya kita perkecil. Jadi kita klik transparasi, kemudian kita perkecil tuh seperti itu teman-teman. Ya, tuh. Bisa diperkecil seperti itu. Ada awan di sini, kemudian kita duplikat lagi. Kita mau taruh di sebelah sini. Misalnya seperti ini. Nah, supaya gambar ini ada di belakang tulisan dan ada di belakang gambar ini, caranya teman-teman, kita geser di bagian bawah, kita pilih yang lapisan. Kita klik lapisan. Nah, di bagian sini kita bisa atur-atur. Kita tinggal naik, turunkan. Tuh, seperti itu teman-teman. Kemudian ini misalnya mau kita naikkan juga bisa. Tuh ya, jadi hasilnya seperti ini. Semutnya kita taruh di atas teman-teman. Setelah halaman pertama selesai, kalian lanjut ke halaman berikutnya. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi misal untuk tulisannya ini kalian mau dikasih background di belakangnya, monggo, terserah kalian. Intinya kalian hias secantik mungkin. Nah setelah buku cerita jadi teman-teman, kalian tinggal save caranya. Klik tanda panah yang ke atas ini seperti ini. Karena ini berupa buku cerita, jadi kita simpan pakai PDF. Lanjut unduh. Kemudian di bagian jenis file, kita jangan pilih yang PNG ya teman-teman ya. Kita pilih yang PDF standar. Nah kayak gini, kita pilih PDF standar. Kemudian halamannya dipastikan, disesuaikan halaman 1 sampai halaman 11. Karena di sini aku bikinnya sampai halaman 2, jadi aku ubah. Aku hanya pilih halaman 1 dan halaman 2. Ini aku contohin aja ya teman-teman ya. Kemudian kita klik selesai, kita klik unduh. Maka nantinya file kita akan tersimpan. Setelah tersimpan teman-teman, kita kembali. Kita lihat judulnya di sini, karena judulnya di sebuah hutan ya, di sebuah ya. Kemudian kita pergi ke G Drive kita upload ke G Drive.
buka drive-nya. Kalau kalian mau bikin folder, nggak apa-apa. Kalau nggak mau bikin folder, bisa langsung. Jadi caranya kita klik tanda plus di sini, kemudian kita upload, dan nih di sebuah hutan kecil, ini cerita yang tadi kita upload ke G Drive kita. Nah, ini sudah terupload ya. Contohnya punya aku udah terupload. Nih, judulnya di sebuah hutan. Nah, setelah itu kita ganti judulnya, teman-teman. Cara ganti judulnya, kita klik titik 3 di sini, kemudian kita pilih ganti nama. Kita ganti nama, kemudian kita ganti buku cerita misalnya. Buku cerita dan ganti nama. Nah, ini udah diganti namanya. Setelah kita upload ke G Drive, maka udah siap dijual ya, teman-teman ya. Jadi nanti cara upload linknya yang diupload ke toko kita adalah link yang ini. Nih, klik titik 3, nanti salin link ini yang diupload ke toko online kita. Seperti itu ya.